Perkenalkan, saya Bella, asisten PAKL 1. Pada hari ini, saya akan menjelaskan dan memperagakan cara kerja dari praktikum ketiga, yaitu kesadahan. Pada praktikum kali ini, metode yang digunakan adalah titrasi kompleksometri dengan menggunakan Na2-EDTA. Mengacu pada sumber SNI 06 6989 12/2004. Pada praktikum kesadahan ini, pengujian terbagi menjadi dua, yaitu kesadahan total meliputi kalsium dan magnesium, dan kesadahan kalsium. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kesadahan total meliputi kalsium dan magnesium, yaitu prinsipnya, Na2-EDTA akan bereaksi dengan kation logam tertentu dan membentuk senyawa kompleks kelat yang larut. Setelah itu, pada pH 10 ± 0,1, ion-ion kalsium dan magnesium akan bereaksi dengan indikator Erythrom Black Tea atau EBT dan membuat larutan berubah warna menjadi merah keunguan. Setelah itu, Na2-EDTA akan ditambahkan sebagai titran ke dalam larutan sehingga terjadi perubahan warna dari merah keunguan menjadi biru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip dari kesadahan kalsium. Kalsium dapat ditentukan secara langsung dengan EDTA bila pH contoh ujinya dibuat cukup tinggi, berkisar 12 hingga 13. Sehingga magnesium akan mengendap sebagai magnesium hidroksida pada titik akhir titrasi indikator EBT yang bereaksi hanya dengan kalsium saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan. Pertama-tama, sebelum kita memulai praktikum kali ini, hal yang harus disiapkan yaitu meja kerja yang sudah bersih, kemudian mempersiapkan alat-alat dan juga bahan-bahan yang akan digunakan. Saya akan menyebutkan satu persatu alat-alat yang akan digunakan pada praktikum kesadahan ini. Yang pertama, ada gelas kimia 250 ml, dua buah labu Erlenmeyer 250 ml, digunakan 2 buah juga. Selanjutnya, ada gelas ukur 100 ml, pipet ukur 10 ml, pipet ukur 1 ml, spatula, bulb atau bola hisap, kemudian ada buret dan juga statif, serta pH meter. Selanjutnya, terdapat bahan-bahan yang akan digunakan. Yang pertama, Aquades, indikator Murexit, indikator EBT, kemudian ada KCN 10%, ada NaOH 1 normal, ada CaCO3 0,01 molar, kemudian ada larutan penyangga pH 10, dan yang terakhir ada Na2-EDT. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan,
Kita dapat melakukan cara kerja yang pertama. Namun, Na2-EDTA perlu dilakukan standarisasi sebelum digunakan untuk mengetahui molaritas dari larutan baku yang akan digunakan. Standarisasi CaCO3 dilakukan dengan menyiapkan satu buah Erlenmeyer dan pipet 10 ml, kemudian bulb yang dikempeskan terlebih dahulu, kemudian dipasang ke pipet ukur 10 ml. Setelah itu, siapkan larutan CaCO3 0,01 molar dan pipet sebanyak 10 ml. Kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian tambahkan air suling sebanyak 40 ml. Menggunakan gelas ukur. Setelah itu, tambahkan 1 ml larutan penyangga pH 10 menggunakan pipet ukur 1 ml. Kemudian masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian setelah itu, masukkan indikator EBT. Gunakan spatula dan ambil sebanyak 30-50 mg atau seujung spatula. Setelah itu homogenkan. Dapat dilihat terjadi perubahan warna pada larutan berwarna merah keunguan. Setelah itu, siapkan larutan Na2-EDTA ke dalam buret.
Masukkan larutan hingga tanda batas. Kemudian lakukan titrasi pada larutan yang telah dibuat menggunakan larutan Na2-EDTA. Lakukan hingga terjadi perubahan warna pada larutan menjadi kebiruan. Dapat dilihat telah terjadi perubahan warna pada larutan menjadi kebiruan. Lalu, catat kebutuhan dari Na2-EDTA yang digunakan untuk mentitrasi larutan ini, dan lakukan sebanyak 3 kali. Setelah dilakukan ketiga percobaan, dan telah diketahui volume dari ketiganya, lalu catat dan rata-ratakan hasil tersebut. Setelah dilakukan perhitungan, volume larutan Na2-EDTA didapatkan volume rata-rata sebesar 10,233 mili. Kemudian, selanjutnya akan dilakukan perhitungan konsentrasi dari larutan Na2-EDTA. Konsentrasi atau molaritas dari Na2-EDTA dapat dilakukan dengan perhitungan menggunakan rumus molaritas EDTA sama dengan molaritas CaCO3 dikali dengan volume CaCO3 dan dibagi volume EDTA. Molaritas CaCO3 yang digunakan sebesar 0,01 molaritas dikali dengan 10 mili volume CaCO3 dibagi dengan 10,233 mili, yaitu volume EDTA yang sebelumnya sudah dihitung dari volume rata-rata Na2-EDTA. Dan didapatkan hasil sebesar 0,0097 milimol per mili, atau sama dengan 0,01 milimol per mili. Setelah didapatkan molaritas dari Na2-EDTA, selanjutnya dapat dilakukan pengujian contoh uji. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian kesadaran total menggunakan air sampel. Di sini telah disediakan air sampelnya. Kemudian, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur pH dan suhu dari air sampel. Suhu dan pH dari sampel diukur menggunakan pH meter. Buka penutup elektroda, kemudian bilas dengan Aquades.
Setelah itu lap bagian elektroda. Kemudian ukur pH dan suhu sampel air. Ketika nilainya sudah konstan, catat pH dan suhu dari sampel, kemudian bilas kembali elektroda, keringkan, lalu ditutup kembali dan disimpan seperti semula. Kemudian siapkan 2 buah Erlenmeyer dan masukkan 25 ml sampel air ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan air suling hingga volumenya mencapai 50 ml. Setelah itu, masukkan larutan penyangga pH 10 sebanyak 2 ml ke dalam masing-masing sampel air. Kemudian setelah itu, tambahkan indikator EBT sebanyak 30 hingga 50 mg menggunakan spatula. Kemudian homogenkan. Dapat dilihat terjadi perubahan warna menjadi merah keunguan. Setelah itu, dapat dilakukan titrasi menggunakan Na2-EDT yang telah disiapkan pada buret dan juga statif yang telah disiapkan.
Lakukan titrasi hingga terjadi perubahan warna pada larutan. Dapat dilihat terjadi perubahan warna pada larutan dari merah keunguan menjadi biru. Lalu, lakukan pada satu sampel air lainnya. Dapat dilihat telah terjadi perubahan warna pada sampel lainnya. Setelah selesai titrasi, catat volume Na2 EDTA yang dibutuhkan, lalu lakukan perhitungan. Hitung volume rata-rata. Dari hasil titrasi sebelumnya, volume yang pertama dan yang kedua itu didapatkan hasil yang sama sebesar 2,8 mili. Sehingga volume rata-rata dapat dihitung dengan rumus volume 1 ditambah volume 2 dibagi dengan 2. Dan didapatkan volume rata-rata sebesar 2,8 mili. Dari volume rata-rata tersebut dapat dihitung kesadahan total menggunakan rumus 1000 per volume sampel dikalikan dengan volume EDTA dikali dengan molaritas EDTA dikali 100. 100 di sini merupakan MR dari CaCO3. Sehingga 1000 per 25 mili dikali 2,8 mili dikali 0,01 milimol per liter dikali 100 dan didapatkan hasil 11,2 mg CaCO3 per liter. Pengujian dan perhitungan kesadahan total telah selesai. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian untuk kesadahan kalsium. Hal yang pertama dilakukan yaitu memasukkan air sampel sebanyak 25 ml ke dalam Erlenmeyer yang dilakukan secara duplo. Setelah itu, tambahkan air suling hingga volumenya mencapai 50 ml. Setelah itu, tambahkan NaOH 1 normal sebanyak 2 ml ke dalam masing-masing labu Erlenmeyer. Fungsi dari NaOH ini untuk menaikkan pH dari air sampel agar mencapai 12 hingga 13.
Setelah itu homogenkan. Buka elektroda dari penutupnya. Lalu bilas menggunakan Aquades. Setelah itu, lap bagian elektrodanya. Lalu ukur pH dari larutan. Setelah konstan, catat pH dari larutan dan bilas kembali elektroda. Lap kembali sebelum ditutup dan disimpan seperti semula. Setelah dilakukan kepada sampel lainnya dan dicatat pH-nya, kemudian dapat dilihat bahwa sampel air tidak keruh, sehingga tidak diperlukan penambahan KCN 10%. Namun apabila sampel airnya keruh, ditambahkan 1 mili KCN 10%. Step selanjutnya, menambahkan indikator mureksid sebanyak 30-50 mg ke dalam air sampel. Kemudian homogenkan larutan. Dapat dilihat tidak terjadi perubahan warna. Dan langsung saja masuk ke step selanjutnya, yaitu titrasi menggunakan Na2-EDTA. Lakukan titrasi hingga terjadi perubahan warna pada larutan. Dapat dilihat terjadi perubahan warna menjadi merah keunguan. Lakukan untuk kedua sampel. Setelah itu, catat kebutuhan larutan Na2-EDTA untuk mentitrasi kedua larutan sampel tersebut. Dan lakukan perhitungan untuk kesadahan kalsium dan kesadahan magnesium. Didapatkan hasilnya sebesar 1,6 mili. Kemudian dapat dihitung volume rata-ratanya menggunakan rumus V1 plus V2 dibagi 2 dan didapatkan hasil sebesar 1,6 mili. Dari volume rata-rata tersebut, dapat dihitung kesadahan kalsium menggunakan rumus 1000 dibagi volume sampel, kemudian dikalikan dengan volume EDTA, dikalikan dengan molaritas EDTA, dan dikali 40. 40 merupakan AR dari Ca.
sehingga didapatkan hasil kesadaran kalsium sebesar 25,6 mili kalsium per liter. Setelah didapatkan kesadaran kalsium, maka dapat dilakukan perhitungan kesadaran magnesium menggunakan rumus 1000 per volume sampel dikalikan dengan volume EDTA, yaitu volume EDTA yang digunakan pada kesadaran total, dikurang dengan volume EDTA-B, yaitu volume EDTA pada kesadaran kalsium, kemudian dikalikan dengan molaritas EDTA, dan dikalikan dengan 24,3 yang merupakan AR dari magnesium. Sehingga setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil sebesar 11,664 mg magnesium per liter. Sekian pengujian dari modul praktikum PAKL 1, yaitu kesadaran total dan kesadaran kalsium, serta perhitungannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.